kami akan melaksanakan wawancara ketenagakerjaan dengan Ibu Adelia Ramadhani selaku eh, laboratorium analis dari PT Regal Springs Indonesia, program jaminan sosial yang ada di kantor Ibu. Jaminan sosial seperti BPJS yang sudah disediakan atau bagaimana sistemnya atau mungkin ada asuransi. Jaminan-jaminan tersebut sebenarnya dari perusahaan kami itu jaminan-jaminan kesejahteraan lainnya seperti jaminan eh, kecelakaan kerja. Bekerja di sana, ini pendapat Ibu sendiri bagaimana untuk jaminan sosialnya? Sudah sangat memadai lah. Kami para karyawan pun juga ya sangat-sangat terbantu lah dengan jaminan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kami akan melaksanakan wawancara ketenagakerjaan dengan Ibu Adelia Ramadhani selaku eh, laboratorium analis dari PT Regal Springs Indonesia. Selamat malam Ibu, terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk kami melakukan wawancara. Mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa dimulai dengan pertanyaan pertama dari kami terkait dengan pekerjaan Ibu secara singkat seperti apa Ibu di PT Regal Springs itu? Ya, halo, suaranya terdengar jelas ya suara saya? Terdengar jelas. Ya, oke. Pertama-tama terima kasih ya untuk adik-adik dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Hukum. Jadi untuk pekerjaan saya di Regal Springs Indonesia ini sebagai lab analis, yang mana lab analis ini kami bagian analisis sampel, semua sampel yang ada di perusahaan tersebut. Itu udah meliputi pakan, terus bahan baku pembuatan pakan, dan terkadang ada kiriman dari luar seperti filet ikan kayak gitu. Begini Ibu, mungkin terkait dengan program jaminan sosial yang ada di kantor Ibu di PT Regal Springs itu Mhm. tersendiri. Apakah ada program jaminan sosial seperti BPJS yang sudah disediakan atau bagaimana sistemnya atau mungkin ada asuransi lainnya? Iya, jadi untuk sistem kesejahteraan karyawan, ya di sini kan kami ada ini ya, karyawannya bukan hanya karyawan tetap, kami ada karyawan dari outsourcing, karyawan kontrak, dan karyawan tetap. Nah, semua yang bekerja di perusahaan ini itu mendapatkan jaminan kesejahteraan berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Oh, betul. Kalau Ibu sendiri terdaftar sebagai peserta BPJS sendiri dari ketenagakerjaannya? Iya, untuk saya juga terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan juga. Oh, baik. Oke Ibu, mungkin saya sedikit nambahin. Mungkin apakah dari perusahaan Ibu sendiri sudah mendapatkan program jaminan sosial seperti kayak jaminan hari tua, jaminan akan kecelakaan kerja, atau jaminan-jaminan kematian serta jaminan lainnya yang mungkin dari pemerintah sendiri sudah menganjurkan setiap perusahaan untuk memberikan jaminan tersebut. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, untuk jaminan-jaminan tersebut sebenarnya dari perusahaan kami itu juga menyediakan untuk karyawan tetap, karyawan yang sudah menjadi karyawan tetap, bukan karyawan dari outsourcing ataupun karyawan kontrak. Itu kalau misalnya mereka mengajukan pensiun, itu mereka mendapatkan uang seperti uang pesangon seperti itu. Dan untuk nominalnya pun juga eh, tergantung menyesuaikan dengan ini jumlah durasi lama bekerja di situ seperti itu. Dan untuk jaminan-jaminan kesejahteraan lainnya seperti jaminan eh, kecelakaan kerja dan lain-lainnya itu pasti ada seperti itu. Mungkin apakah bisa dijelaskan itu jaminannya apakah jaminan yang diikutkan pemerintah atau mungkin dari swasta kayak jasa harja, jiwasraya atau sebagainya. Nah itu kalau itu sepertinya dari perusahaan sendiri untuk memberi
uang itu untuk uang kompensasi kompensasi seperti itu. Karena selama ini pun juga kami belum belum pernah menemukan hal-hal seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin teman-teman selanjutnya mungkin. Baik, terima kasih Bu. Lalu selanjutnya akan terkait implementasi dan juga implementasi juga pengalaman nyata yang dimana tuh sebagai laboratori analis yang bekerja di lingkungan laboratorium nih. Apakah ada pelindung khusus terkait kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa di tingkat ketiga yang diberikan perusahaan? Misalnya kayak alat pelindung diri berupa KPD, pemeriksaan kesehatan berkala, atau asuransi kecelakaan kerja. Ya, jadi untuk di lab sendiri, lab ini kan tempat yang agak-agak berbahaya ya untuk kesehatan juga. Nah, jadi di lab tuh kami juga ada SOP-nya. Salah satunya yaitu adalah menggunakan APD, yang mana APD-nya ini berupa jas lab, sarung tangan latex, dan masker. Dan untuk pada saat membuat larutan-larutan tertentu, kami juga ada menggunakan goggles, kacamata goggles itu untuk melindungi diri, serta ada masker khusus untuk pada saat kita membuat cairan yang memang baunya menyengat seperti itu. Dan untuk jaminan di lab ini, karena di lab ini tempat yang bisa dibilang berbahaya ya untuk kesehatan, karena kan di sana juga banyak zat-zat berbahaya, zat-zat kimia. Itu kami difasilitasin untuk cek kesehatan secara rutin setiap setahun sekali, seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya tuh terkait pemanfaatan fasilitas fasilitas jaminan sosial itu ibu atau rekan kerja itu pernah nggak pakai misal kayak klaim jaminan kesehatan karena akibatnya kecelakaan kerja atau bahkan penggunaan BPJS kesehatan itu prosesnya itu gimana? Terus apakah mudah serta responsif? Untuk BPJ untuk BPJS dan lain-lainnya saya sendiri belum pernah. Namun saya juga sempat menanyakan ke rekan-rekan yang lainnya itu mereka pernah, dan untuk responnya pun juga nggak yang dipersulit atau bagaimana seperti itu. Iya, baik. Eh, saya ingin bertanya untuk keseluruhan Ibu. Apakah jaminan sosial yang telah diberikan ini sudah cukup memadai, sudah cukup menjamin semua hak dari pekerja di sana? Ini pendapat Ibu sendiri bagaimana untuk jaminan sosialnya? Ya, jadi untuk jaminan sosial menurut saya udah sangat oke ya. Jadi udah sangat memadai lah. Kami para karyawan pun juga ya sangat-sangat terbantu lah dengan jaminan sosial tersebut. Jadi, apakah di Ya, perusahaan Ibu sendiri ini terdapat atau memiliki prosedur atau saluran resmi yang bisa digunakan oleh pegawai atau karyawannya apabila hak-hak yang seharusnya didapat itu tidak terpenuhi ya Ibu. Lalu untuk cara aksesnya itu bagaimana? oke. Untuk saluran resminya, sementara ini sepertinya belum ada ya. Sepertinya belum ada. Jadi kalau misalnya ada keluhan, kami biasa langsung ngomong ke atasan, entah itu leader di tim atau supervisor ataupun manajer atau maupun HRD seperti itu. Baik Ibu. Lalu jika terjadi suatu permasalahan ini Ibu eh, dalam perusahaan antar karyawannya, itu untuk penyelesaian permasalahannya itu apakah dengan cara langsung ke pengadilan atau sebelum itu melakukan mediasi terlebih dahulu ya Ibu? Ya, kalau di kantor sendiri, eh, sebenarnya belum ada. Kalau di kantor saya belum ada, namun biasanya di kantor saya itu menerapkan untuk mediasi terlebih dahulu, diselesaikan secara internet terlebih dahulu.
oleh yang bersangkutan dan mungkin HRD dan manajernya seperti itu. Oke, baik Ibu. Sebagai penutup, kira-kira menurut Ibu sendiri, dari sistem jaminan sosial yang sudah ada, kalau Ibu tadi kan menyampaikan bahwa menurut Ibu sudah cukup memadai. Tapi apakah mungkin dari Ibu sendiri ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa ditambahkan atau mungkin untuk menunjang kebutuhan dari pegawai sendiri ya, rekan-rekan sejawat, kira-kira ada nggak yang bisa ditambahkan dari sistem yang menurut Ibu sebenarnya sudah cukup baik gitu? Untuk ya so far sih ya so far so good lah kita. Jadi kami belum belum merasa ada hal-hal yang kurang atau hal-hal yang belum terpenuhi gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya, kemudian juga kesempatannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Em, dari kami, saya sendiri mewakili teman-teman berterima kasih juga karena Ibu sudah meluangkan waktu, kemudian di sini untuk menyampaikan informasi terkait bagaimana sistem jaminan sosial dan juga tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi di lingkungan perusahaan Ibu. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, Baik, terima selamat kasih. selamat malam Ibu. Terima kasih banyak. Dari hasil wawancara tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa PT Regal Spring Indonesia secara umum telah memenuhi kewajiban jaminan sosial sesuai dengan pasal 99 hingga pasal 101 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU nomor 40 tahun 2004. PT Regal Spring juga mengcover untuk semua karyawan yang entah yang bersifat tetap, bersifat kontrak ataupun outsourcing. PT Regal Spring juga mendaftarkan karyawannya ke dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta dilengkapi oleh APD dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Terdapat dua catatan perbaikan dalam PT Regal Spring Indonesia. Yang pertama adalah klaim kecelakaan kerja yang harus dipastikan diproses melalui JKK BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang kedua adalah manfaat JHT harus dipastikan berlaku bagi seluruh pekerja terdaftar, tidak terbatas pada karyawan tetap saja. Selanjutnya, untuk menilai kesesuaian standar proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ada di PT Regal Springs Indonesia, terlebih dahulu kita harus merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini mengatur utamanya yaitu mengenai penyelesaian perselisihan melalui cara bipartit, kemudian mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, serta tentu melalui langkah litigasi yaitu Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mewajibkan bahwa perundingan bipartit dilakukan terlebih dahulu dan ditempuh paling lama adalah 30 hari kerja. Hal ini bisa kita lihat dalam ketentuan pasal 3 sampai 13-nya. Nah, apabila perundingan bipartit ini gagal atau salah satu pihak menolak, maka salah satu pihak dapat mendaftarkan perselisihannya ke instansi yang berwenang, yaitu ke Dinas Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan amanat dalam pasal 4 Undang-Undang PPHI. Nah, dari temuan wawancara yang telah dilakukan, hal ini kita akan melihat kepada beberapa aspek, yaitu yang pertama mengenai saluran pengaduan resmi, kemudian mekanisme yang berjalan, serta pengakuan terhadap jalur litigasi, serta mediasi formal dari Dinas Ketenagakerjaan. Hal utama yang ingin digarisbawahi dari temuan wawancara tersebut adalah mengenai saluran pengaduan resmi. Dari keterangan yang disampaikan oleh Ibu Adelia, PT Regal Springs Indonesia belum memiliki saluran atau prosedur formal seperti sistem tiket, kotak pengaduan maupun kebijakan tertulis untuk menampung keluhan pekerja. Pun termasuk dengan langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan. Dari keterangan Ibu Adelia, yaitu bahwa perusahaan mengedepankan musyawarah internal antara pekerja dan perusahaan untuk dapat memberikan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Saluran pengaduan resmi ini wajib untuk diberikan oleh perusahaan atau ditetapkan oleh perusahaan agar proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini memiliki langkah atau prosedur yang tepat. Undang-undang mewajibkan. Mengapa?
Jika tidak melalui prosedur yang jelas dan kemudian tertulis, karyawan yang tidak nyaman berbicara langsung ke atasan memiliki jalur alternatif yang terlindungi. Selain itu, permasalahan utamanya terletak pada potensi kelemahan hukum, proses bipartit, dan juga proses-proses lainnya itu perlu untuk diberikan standar prosedural yang tepat oleh perusahaan agar tersedia mekanisme penyelesaian yang tepat. Jika ini tidak disediakan, apabila perselisihan ini justru naik ke tahap yang lebih serius, baik perusahaan maupun pekerja akan kehilangan potensi untuk pembuktian bahwa sebelumnya proses-proses seperti bipartit atau musyawarah internal yang telah dilakukan di PT Regulasi itu dapat dibuktikan bahwa itu telah ditempuh sebelumnya. Sehingga ini menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menyediakan langkah tersebut. Pun juga bagi para pekerja untuk mengupayakan atau menyuarakan agar langkah-langkah yang tepat atau penyediaan format yang tepat dalam melakukan penyelesaian dalam memberikan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan itu agar tersedia. Selain itu kita ke masalah mengenai mekanisme yang berjalan. Umumnya, karyawan menyampaikan keluhan secara langsung kepada atasan di PT Regal Springs. Umumnya, hal ini akan dilakukan secara informal, sehingga hal itu yang terkait dengan saluran pengaduan resmi tadi tidak disediakan secara eh, memiliki legal standing yang tepat begitu. Nah, namun dari wawancara yang dilakukan oleh Ibu Adelia, perusahaan mengakui tentunya karena ini pun menjadi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan, yaitu untuk menempuh jalur litigasi di pengadilan hubungan industrial. Walaupun pada faktanya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Adelia, masih belum pernah ada kasus yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, yang menjadi pokok lainnya adalah ketiadaan mediasi formal atau cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam menyelesaikan perselisihan. Seperti yang disebutkan dalam pasal 4, bahwa apabila perundingan secara bipartit itu gagal, maka salah satu pihak, baik pekerja maupun perusahaan, itu dapat mengajukan atau mendaftarkan perselisihan mereka ke instansi Dinas Ketenagakerjaan. Nah, karena permasalahan utama yaitu tidak tersedianya saluran pengaduan resmi maupun tata cara proses penyelesaian yang tepat, yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan juga, maka mediasi formal ke Dinas Ketenagakerjaan ini juga kehilangan potensinya untuk dilakukan pun bagi pekerja untuk mengetahui bahwa ini seharusnya dapat ditempuh. Maka menjadi catatan perusahaan adalah untuk menyediakan saluran pengaduan resmi itu tadi. Maka kalau ditanya apakah mekanisme bipartit yang disediakan oleh perusahaan apakah sudah tepat? Iya, sudah tepat. Namun langkahnya terlalu informal sehingga terkait dengan masalah pembuktian atau seperti penyusunan berita acara dan sebagainya ini belum dilakukan. Umumnya ini hanya merupakan perundingan biasa yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun pekerja. Seharusnya hal seperti ini tetap harus diberikan catatan atau dibuat secara tertulis mengenai bahwa hal ini telah ditempuh atau telah diselesaikan sehingga apabila ke depannya timbul masalah yang lebih besar atau lebih lanjut, hal ini memiliki standing point bahwa kedua belah pihak sudah pernah melakukan perundingan secara internal. Demikian.